Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum Forum Komunikasi Doa Bangsa. Bapak membangun optimisme kemakmuran sejak November 2018 dengan tagline kedaulatan pangan pasti terbukti. Kaitan dengan kondisi saat ini, tahun 2020 adanya pandemi COVID-19 dan dampaknya mulai terasa di semua sektor terutama pangan. Apa yang melatar belakangi Bapak pada waktu itu, Pak? Terima kasih. Yang melatar belakangi kedaulatan pangan pasti terbukti adalah satu pembuktian atau implementasi uji coba pada sektor budidaya pangan, padi, jagung, singkong, kopi, tebu, sayuran, dan lain-lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Kurang lebih ada 16 provinsi. Kita FKDB membuat satu uji coba tersebut di berbagai wilayah dengan hasil yang sangat baik. Adanya satu peningkatan dari hasil uji coba ini 30 sampai dengan 50%. Seperti itu, sehingga FKDB pada waktu itu 2018 mengeluarkan satu statement kedaulatan pangan pasti terbukti, karena sejak pertengahan 2017 kita terus-menerus sampai dengan sekarang 2020 ini terus-menerus kita fokus di sektor budidaya pangan. Kemudian kenapa ini optimis? Karena yang selanjutnya adalah Indonesia ini adalah negara agraris yang diciptakan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa, tanah yang subur, musimnya hanya ada 2, sehingga untuk varietas padi bisa 3 musim, dan varietas yang lain ada yang 4 musim, 5 musim, 6 musim, terutama nanti pada sektor sayur mayur, ya. Seperti itu. Sehingga optimis kita ini adalah yang Indonesia memiliki infrastruktur untuk budidaya melimpah, sehingga Indonesia pasti berdaulat dengan pangan. Bagaimana mensinergikan supaya ini terwujud, supaya ini terbukti, ya. Mari kita terus berusaha dan kita berpikir, terus kita diskusi, terus kita implementasikan sedikit demi sedikit di lapangan. Seperti itu. Jadi latar belakangnya adalah infrastruktur yang memungkinkan, dan Indonesia negara agraris, dan uji coba di lapangan yang terus-menerus sampai hari ini. Seperti itu. Kemudian, bagaimana kedaulatan pangan ini bisa terwujud, Pak, sehingga Indonesia bisa menjadi lumbung pangan? Ini tidak lepas manakala apabila program kedaulatan pangan akan dilaksanakan secara masif. Tentu saja ini tidak bisa hanya satu organ atau satu lembaga yang berperan. Ini harus seluruh stakeholder berperan, ya. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, regulasi, perbankan, investor, dan lain sebagainya. Dia mendukung, membangun satu kepercayaan kepada pelaku-pelaku daripada program kedaulatan pangan ini, di mana stakeholder atau pemerintah, regulasi, ya, ini memberikan satu kepercayaan kepada yang memiliki kemampuan pada budidaya, yang mampu menjamin
budidaya itu berhasil, berikanlah kepercayaan sepenuhnya. Yang kedua juga memberi kepercayaan kepada para petani, pemilik lahan, petani, bersama-sama. Ya, 3 komponen ini, regulasi, kemudian yang menjamin produktivitas, yang ketiganya adalah petani atau pemilik lahan. Sehingga 3 komponen ini bersama-sama dibangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Disitulah itu yang pertama. Tidak menilai kekurangannya, ada kelebihan dan lain, tidak dipertentangkan perbedaan, tapi mari kita bangun persamaannya, bangun misinya, bangun visi dan misi, yaitu Indonesia harus berdaulat dengan pangan. Bagaimana caranya? Tentu saja caranya dengan ilmu. Tentu saja caranya dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa kalau hanya satu diskusi, cerita-cerita, dan ini harus terjun ke lapangan. Ya, saya ini harus datang ke sawah, menanam seperti itu, membuktikan. Ya, tidak hanya bicara dan diskusi, tidak hanya literatur dan lain sebagainya. Nah, maka pertama-tama adalah ada komponen yang paling utama pada budidaya tanaman ini untuk menuju Indonesia berdaulat dengan pangan adalah yang pertama adalah media tanam. Yang pertama media tanam, tanah. Harus ada tanah, ya. Yang kedua harus ada air, ketiga udara. 3 komponen ini harus ada. Ya. Dan Indonesia sudah memiliki ini sejak Indonesia ada, sejak Indonesia diciptakan, sejak dunia ini diciptakan ya. Indonesia sudah seperti ini. Dia punya tanah, punya air, dan adanya udara. Nah itu, bagaimana media ini dimaksimalkan memenuhi satu standar keinginan daripada tanaman itu sendiri. Maka Forum Komunikasi Doa Bangsa punya jawaban di situ, ya, punya solusi di situ, sehingga Forum Komunikasi Doa mampu membuat media tanam ini memenuhi kebutuhan tanaman itu sendiri, sehingga tanaman mampu memproduksi secara maksimal, sehingga tidak lagi produksi ini di bawah satu standar. Contoh, satu varietas ya, padi, varietasnya umpamanya 8 ton, ya 8 ton. Ya, paling kalaupun turun 7,5 ton. Jadi yang varietas 8 ton jangan sampai begitu ditanam hanya 4 ton atau 5 ton. Nah ini akan terjadi satu kerugian. Kemudian si petani ini dibikin nyaman, dibikin happy. Ya. Jadi dibikin happy, petani ini dibikin satu, tidak boleh rugi petani ini. Tidak boleh gagal panen. Ya. Maka FKDB dalam hal ini selaku mitra, nanti mitra pemerintah, mitra regulator, dan mitra juga petani menjamin bahwa produktivitasnya meningkat, menjamin ya, penanggulangan hama, kecuali ada force majeure seperti banyak bencana, banjir, ya, tsunami dan lain sebagainya, itu memang kehendak bukan kehendak kita ya. Tapi manakala ini ada hama, yang hama-hamanya normal aja ya, hama-hama yang biasa yang sering kita temukan, itu bisa ditangkal dengan segera. Yang kedua adalah medianya itu memenuhi satu standar kebutuhan daripada hidupnya tanaman sehingga maksimal. Sehingga saya kira pemirsa semua Debers ya, TV ya, Debers dan Doa Bangsa TV ini simak terus Doa Bangsa TV, karena Doa Bangsa TV adalah TV-nya edukasi, mau menyampaikan ya semua mendidik, menyampaikan sesuatu yang dimiliki oleh forum-forum biasa untuk seluruh ya pemirsa ya, termasuk budidaya, sehingga ada episode selanjutnya bagaimana cara budidaya menguntungkan. Dan melalui channel Doa Bangsa TV ini silahkan ya subscribe, silahkan kerjasama ya pada sektor pangan, petani pasti untung.
petani pasti untung, budidaya pangan pasti untung melimpah. Ya. Kita lihat episode selanjutnya. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.